Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bertanya kepada Kang Wawan mengenai tentang keagamaan. Oke, boleh lah ya. Ya, Itu tadi yuk bertanyanya ragu dogma keagamaan itu. ya, Ya, silakan. ya, Kang Wawan, mohon dijawab ya pertanyaannya. Yang pertama adalah, apakah Tuhan menciptakan manusia dengan adil? Tuhan itu adalah maha gaib ya. Dan Tuhan itu pasti menciptakan semuanya dengan adil. Jadi bukan saja manusia yang Tuhan ciptakan adil, tapi semuanya juga konsepnya adalah keadilan. Adanya laki-laki, adanya perempuan itu karena keadilan Tuhan. Ya, adanya tumbuhan itu juga semuanya keadilan Tuhan. Nah, karena Tuhan maha adil, maka Tuhan pun tidak akan memberikan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda. Ya. Karena perbedaan itu justru Tuhan yang menciptakan, dan itu adalah tanda dari keadilan Tuhan. Gitu. Oh iya, makasih Kang Wawan. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Kali ini pertanyaan kedua yaitu, kalau agama menurut Kang Wawan itu apa? Gitu. Agama itu banyak orang yang mengatakan Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ya itu nama agama. Tapi agama itu artinya adalah sebuah identitas. Ketika manusia dilahirkan, itu Tuhan sudah memberikan cap agama terhadapnya. Seperti misalnya, you dilahirkan, Tuhan sudah mencapkan you itu kelaminnya laki-laki. Jadi agama itu adalah identitas dari seseorang, seperti sama halnya you perempuan, you laki-laki. Gitu. Ya, lalu ada pertanyaan ketiga yaitu, apa yang disebut dengan agama inklusif dan eksklusif? Inklusif itu adalah universal. Itu inklusif secara bahasa itu universal. Kalau eksklusif itu terbatas. Nah, apa agama inklusif dan eksklusif? Agama inklusif itu adalah mereka yang berpengetahuannya tinggi. Contoh orang yang berpengetahuannya tinggi adalah tidak mudah mengkafirkan orang lain. Nah itu ya. Tapi kalau dia agamanya secara eksklusif, secara sempit, berarti pemikirannya pun dungu, sempit. Nah itu berarti dia gampang untuk menyatakan orang lain itu sebagai kafir. Gitu. Itu yang bahayanya. Jadi inklusif itu menerima semuanya. Gitu. Karena makanya sebetulnya Al-Quran juga mengajarkan umat Islam itu harus inklusif, bukan eksklusif. Sekarang itu banyak orang Islam yang eksklusif. Kenapa? Karena mereka bertafsiran Al-Qur'annya agak salah lah, gitu kan. Padahal Al-Qur'an sendiri itu inklusif. Seperti misalnya Al-Qur'an mengakui semua agama masuk surga, itu ada Al-Baqarah ayat 62. Kalau you baca itu ya, itu di situ. Karena yang dilihat dari keinklusifan agama itu adalah bukan masalah you beragama apa, tapi adalah you sudah banyak berbuat apa. Ya. Pertanyaan yang terakhir Kang Wawan ya, bagaimana menurut Kang Wawan fenomena tentang hijrah? Hijrah ya, hijrah itu adalah artinya dari buruk kembali kepada yang tidak buruk ya, jadi kembali ke yang ini. Tapi sekarang itu justru fenomena hijrah itu dimaknai salah kaprah gitu kan. Banyak sekali sekarang pemuda-pemuda hijrah ya kan, seperti misalnya adalah organisasi hijrah. Tapi tahu nggak itu mereka hijrahnya hijrah karena apa? Ya. Ternyata mereka tuh hijrah karena ingin, ya seolah-olah mereka itu sudah benar agamanya lalu menjat orang itu sesat dan sebagainya. Jadi hijrahnya itu adalah hijrah yang salah. Banyak sekarang juga ustadz-ustadz hijrah atau ustadz-ustadz gaul, tapi mengajarkannya itu bukan agama yang inklusif tapi eksklusif. Jadi dia bercadar, dia bercelana cingkrang, dia berjenggot, lalu jidatnya hitam, tapi masih mengkafirkan orang lain. Itu hijrahnya mereka. Padahal itu bukan hijrah. Ya hijrah juga sih, cuman hijrahnya ke arah yang radikal gitu. Tapi kalau hijrah yang sesungguhnya adalah misalnya kita yang tadinya berbuat buruk ya menjadi berbuat baik gitu kan. Nah, berbuat baik di sini itu ya tentunya kita tidak menjat orang lain sesat dan sebagainya. Coba aja sekarang fenomenanya, you lihatlah pemuda-pemuda hijrah itu. Sekarang mereka kan
saya udah hijrah, kamu kafir, kamu harus hijrah. Masa hijrah seperti itu? Hijrah nggak begitu ya, hijrah nggak begitu. Misalnya nih saya udah hijrah, kamu belum hijrah, ya kan? You belum hijrah. Lalu saya katakan you sesat, you kafir karena belum hijrah. Berarti saya yang goblok tuh, yang dungu kan? Itu kan? Berarti itu belum hijrah. Karena yang disebut hijrah itu nggak begitu. Ya, jadi kalau misalnya mau hijrah itu nggak usahlah ke ustadz-ustadz yang gaul. Hijrah aja ke NU, ke Muhammadiyah, atau enggak ke Persis lah gitu kan. Nah itu jadi hijrah-hijrahnya ke sana aja, yang organisasi yang memang terlabeli sah di negara ini, yang berpatokan sesuai dengan pedoman undang-undang dasar. Mungkin itu ya, karena hari ini sudah agak menjelang pagi lah. Pagi banget gitu. Oke. Ada lagi atau sudah? Sudah cukup Kang Wawan, mungkin sekian lah pertanyaannya. Terima kasih Kang Wawan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.